Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Effendi, NPM 2004-03015. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori dari tokoh sosiologi yang bernama Erving Goffman. Erving Goffman merupakan seorang sosiolog dan dipandang sebagai tokoh kultus dalam teori-teori sosiologi. Erving Goffman mendapatkan gelar akademis dari Universitas Chicago dan dikenal sebagai anggota aliran Chicago. Erving Goffman mengambil konsep mengenai kesadaran diri, the self-myth. Goffman kembali memunculkan teori peran sebagai dasar teori dramaturgi. Erving Goffman mengambil pengandaian kehidupan individu sebagai panggung sandiwara. Kemudian kita akan membahas tentang teori dramaturgi Erving Goffman. Teori dramaturgi dari tokoh sosiologi Erving Goffman adalah situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu-individu dan interaksi yang dilakukan sehari-hari. Goffman juga menggambarkan peran pada individu-individu yang berinteraksi yang dihadapinya melalui panggung sandiwara. Jadi artinya di sini kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini seolah-olah kita sedang melakukan suatu pementasan drama. Nah, dalam suatu drama tentu kita memiliki suatu peran dan mempunyai karakteristik individu yang berbeda-beda yang kita dapatkan. Di sini manusia sebagai aktor, kita sebagai pemeran atau aktor, kita harus bisa membawa peran atau karakteristik kita sendiri dengan baik dan sesuai tujuan kita dalam drama. Dan di dalam suatu drama itu, kita juga harus bisa mengetahui karakteristik orang lain atau lawan main kita sebagai pemeran juga. Kemudian di dalam drama, kita harus berinteraksi satu sama lain, membawa alur cerita untuk mengetahui peran atau karakteristik kita sendiri dan mengetahui peran dan karakteristik orang lain. Nah, kurang lebih begitu juga sebaliknya, kita sebagai manusia hidup di dunia juga memiliki peran masing-masing, karakteristik masing-masing yang sudah diberikan. Mungkin ini yang dimaksud dari teori dramaturgi dari tokoh sosiologi Erving Goffman. Kemudian menurut Erving Goffman, dua bidang penampilan perlu dibedakan. Yang pertama, panggung depan. Jadi panggung depan ini di mana karakteristik kita dilihat oleh banyak orang, ditampilkan di tempat umum secara umum. Contohnya seperti ketika kita pergi kampus, kantin, perpustakaan, ataupun fasilitas kampus lainnya. Kita harus menyesuaikan diri sebaik mungkin, berpenampilan selayaknya mahasiswa, membawa buku, pena, serta laptop. Sikap yang kita bentuk itulah yang dinamakan dramaturgi. Kemudian yang kedua, panggung belakang. Panggung belakang ini di mana banyak yang orang tidak tahu tentang karakteristik asli kita. Seperti contoh ketika kita pulang ke rumah dari kampus. Individu yang berbeda atau jarang ditonjolkan dan jarang ada orang yang tahu tentang karakteristik kita sendiri gitu. Kemudian yang kedua, karya buku Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life. Goffman lebih tertarik pada interaksi tatap muka atau kehadiran bersama. Interaksi tatap muka dibatasinya sebagai individu-individu yang saling mempengaruhi tindakan-tindakan mereka satu sama lain ketika masih berhadapan secara fisik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang teori tokoh sosiologi Erving Goffman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.